Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode Al-Fiqhi, belajar bahasa Arab semudah berpikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita akan bahas I'rab ayat yang ke-7 dari surat At-Takatsur, rakaman yang ke-73. I'rab ayat yang ke-7 dari surat At-Takatsur serta kaidah ke-73 tentang maf'ul mutlaq. Sebelum kita mulai materi utama, kita awali dengan murajaah materi adzikri level yang pertama. Kita akan baca zikir sesudah sholat dan artinya pada halaman 18. Kita mulai. Wahid, ithnan, thalatha. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, aku mohon keselamatan dan darimu keselamatan. Maka Engkau wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah SWT. Tidak ada sebut baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang mampu memberikan apa yang Kau beri, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Kau halangi. Serta tak ada yang diberi seorang tidak benar baginya dari siksa-Mu. La ilaha illallah wahdahu la syarika
disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya seluruh kenikmatan dan baginya keutamaan, serta baginya pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah. Kami meminta karena banyaknya, meskipun orang-orang kafir memujinya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya kita belajar materi pada pertemuan yang lalu di ayat yang ke-6 dari surat At-Takatsur pada halaman 92. Kita baca ayat dan artinya, kemudian dilanjutkan dengan i'rabnya. Wahid, itsnan, tsalatsa. La tarawunna al-jahim. Niscaya kamu akan melihat jahim. La tarawunna al-lamu lamun tauhidin. Tarawunna fi'lun mudhari'un marfu'un bisukutin nunil mahdufati litawalil amthali li'annahu minal af'alil khamsati wa qara'ul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wan nunun tauhid at-taqi la mahalla min al-i'rab. Al-jahima maf'ulun bihi mansubun wa 'alamat nasbihi al-fathatu. Dari i'rab yang ke-6 kita sudah membahas kaidah ke-72 tentang huruf taukid bagian yang kedua. Kalau dulu lam taukid, sekarang nun taukid. Sama-sama huruf taukid, huruf yang berfungsi sebagai penguat pernyataan ataupun penegas. Seperti dalam ayat ini, la tarawunna. Asalnya la tarawunna. Asalnya la tarawunna. Kemudian ditambah dengan nun syaddah. Sungguh jadi la tarawunna. benar. Ya, kemarin sudah kita tulis asal dari kata tersebut. Tarawunna tambah nun syaddah jadi tarawunna. Begitu pula pada dalam surat Al-Anbiya ayat 57. Ya.
ada kata la'akidanna. Asalnya la'akidu, ya, la'akidu. Kemudian ditambah dengan nun syaddah menjadi la'akidanna. Du jadi da. Ya, la'akidanna. Asalnya la'akidu menjadi la'akidanna. Memberikan makna tambahan yaitu makna peluang. Kalau la'akidu pasti saya akan membuat tipu daya. Ditambah dengan nun syaddah, nun taukid, jadi pasti sungguh-sungguh aku akan membuat tipu daya. Begitu pula dalam ayat ini la tarawuna saja artinya kalian melihat. Ditambah la tarawuna pasti kalian melihat. Ditambah lagi dengan nun syaddah, jadi kalian pasti benar-benar akan melihat. Kalian pasti akan saya benar-benar akan melihat. Tambahan huruf akan menambah makna. Dalam hal ini tambahan huruf menjadi tambahan makna penguat atau penegas sebuah pernyataan atau kalimat. Berikutnya kita lanjutkan halaman 94 pelajaran baru. I'rab ayat yang ke-7 dari surat At-Takatsur. Kami baca. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ain artinya mata ataupun penglihatan. Ain artinya mata ataupun penglihatan. Yakin sudah dari bahasa Indonesia artinya yakin, tidak ada keraguan. Namanya yakin itu tidak ada keraguan. Ainul yakin, mata yang yakin atau penglihatan yang yakin. Kalau di sini tidak diterjemahkan, ya. Ditulis apa adanya sesuai dengan lafaz bahasa Arab ainul yakin. Ya, kalau diterjemahkan, ain artinya mata atau penglihatan, yakin, mata yang yakin tanpa ada keraguan. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Kemudian kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan. Thu mim harfu gunnah. Thu mim harfu gunnah. Musyaddad bil fathi. Musyaddad bil fathi. Thumma lata ro lata nun harfu gunnah. Musyaddad bil fathi. Lata alif mad tabi'i harakatan. La tarawunnaha thumma la tarawunnaha ya sakinah ain na aina thumma la tarawunnaha aina hamzatu waslin tasqutu waslan
hamzatu wasli tasbutu waslan nabda'u biha a naqdaru biha a lam qamariyah mudharah lam qamariyah mudharah al ya al ya bi al yaqi al yaqi ya mad'arib bisukun ya ma'arif bis-sukun ifnan aw arba' isma aw arba' aw sittu harakat aw sittu harakat nun sakinah nun sakinah 'inda al-waqfi inda waqfi al-yaqin thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dalam baca Al-Quran kita selalu berusaha untuk membacanya sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Karena itu termasuk sunnah. Dalam baca Al-Quran kita selalu berusaha untuk membacanya sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW, sesuai dengan bacaan Malaikat Jibril alaihissalam. Semakin sesuai dengan sunnah, maka pahala juga semakin besar. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita selalu berusaha untuk memperbaiki bacaan, mana yang kurang kita berusaha untuk menyempurnakan ataupun memperbaikinya. Mulai dari hal-hal yang pokok, membedakan huruf satu dengan yang lainnya, kemudian disiplin dalam baca panjang dan pendek, itu saja sudah sangat bagus. Mengingat banyaknya orang yang masih salah dalam membaca tentang hukum-hukum tersebut. Lalu yang lebih tinggi adalah membaca dengan disiplin gendong dan tidak, tebal dan tipis, dan seterusnya. Ya. Maka kita selalu berusaha untuk memperbaiki bacaan sebaik-baiknya sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang ke-7 dari surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian pasti, sungguh-sungguh, ada dua kali penguat, lam dan nun. Lam yang pertama itu adalah lam taukid, nun yang kedua nun syaddah, itu juga merupakan nun taukid. Sehingga artinya pasti, benar-benar, pasti, sungguh-sungguh. Niscaya benar-benar kalian akan melihat neraka jahim dengan ainal yaqin, penglihatan yang yakin tanpa ada keraguan. Kapan neraka akan dilihat? Allah di sini mengatakan la tarawunna, kalian akan melihat. Kapan? Yaitu di hari kiamat. Sesuai yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan yu'ta binari yaumil qiyamati, neraka akan didatangkan pada hari kiamat la sab'una alfa zimamin, yang pada neraka itu memiliki 70.000 tali kekang atau tali cancang, memiliki 70 tali kekang. Masih ditambah lagi kata beliau, ma'akul lizimamin sab'una alfa malakin yajurunaha. Setiap tali yang 70.000 itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sangat besar. Talinya saja sebanyak 70.000. 70.000 itu setiap talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Sehingga kalau kita hitung jumlahnya, kan ini ilmu pasti ya, ada jumlah yang pasti 70.000 disebutkan oleh Rasulullah SAW, demikian 70.000. Berarti berapa jumlah malaikat yang menarik tali neraka? 70.000 kali 70.000. Kalau dihitung hasilnya 4,9 miliar. 4,9 miliar malaikat yang khusus menarik tali kekang neraka. Ini menunjukkan bahwa neraka adalah makhluk Allah yang sangat besar, tempat yang sangat besar, ditarik oleh malaikat yang sedemikian banyaknya,
4,9 miliar malaikat. Ada 70.000 tali, setiap talinya ditali oleh 70.000 malaikat. Ini menunjukkan bahwa neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang sangat besar. Kemudian kalian pasti benar-benar akan melihat neraka tersebut dengan penglihatan yang yakin, tanpa ada keraguan, betul-betul secara kasat mata. Secara hakikat tidak ada penghalang. Ini makna dari ain dan yakin. Betul-betul melihat dengan mata kepala, nyata, kasat mata, tanpa ada keraguan, tanpa ada penghalang. Ini kurang lebih tafsir ringkas dari ayat yang ke-7. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Thumma harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi yufidu at-tartiba wat-tarahi. Thumma adalah huruf 'athaf yang mabni dengan fathah. Thumma memiliki fungsi untuk menunjukkan atau menyatakan urutan maupun jeda waktu. Kemudian la tarawunnaha allamu lamut tawkidi tarawunna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni al-mahdufati litawalil amthali li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wan nunu nunut tawkidi as-saqilatu la mahalla laha minal i'rabi wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. La tarawunnaha, lam adalah lam taukid. Kemudian tarawunna fi'il mudhari' marfu' dengan tetapnya nun, akan tapi nunnya tidak ditulis, dihapus disebabkan ada beberapa nun yang bersambung atau bertemu. Karena tarawunna asalnya juga merupakan salah satu dari 5 fi'il yang unik. Sedangkan wawul jamaah adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan dhamma, menduduki posisi rafa sebagai fa'il. Sedangkan huruf nun adalah nun taukid at-taqilah yang berat, maksudnya bertasydid, sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan. Tidak memiliki hukum di dalam i'rab. Dan yang terakhir huruf ha merupakan dhamir muttasil mabni dengan sukun, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih. Jadi di situ la tarawunna fa'ilnya huruf waw, maf'ulnya huruf ha. Di situ sudah komplit, ada fi'il, fa'il dan maf'ul. La tarawunna itu sudah komplit, ada fi'il, kemudian fa'il dan maf'ul dalam satu kata. Kemudian aina naibu maf'ulin mutlaqin bi annahu na'tun lil masdari ay la tarawunnaha ru'yata ainil yaqini mansubun
mansubun wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathatu al-fathatu wa huwa mudhaf. Aina merupakan naib atau wakil. Naib atau wakil dari maf'ul mutlaq. Karena dia merupakan sifat bagi masdar yang dihapus atau yang tidak ditulis. Seandainya ditulis maka kalimatnya menjadi la tarawunnaha ru'yata 'ainil yaqini. Ya, ada tambahan kata ru'yata. Artinya pasti sungguh-sungguh kalian akan melihatnya dengan penglihatan mata yang yakin. Ru'yat artinya penglihatan. Ain mata. Ru'yata 'ainil yaqin, penglihatan mata yang yakin. Tapi dalam ayat ini kata ru'yat tidak ditulis, hanya ditakdirkan. Mansubun, mansub hukumnya kemudian tanda nasabnya yaitu fathah. Wa huwa mudhaf juga berkedudukan sebagai mudhaf sehingga tidak boleh ditanwin. Maf'ul mutlaq ini nanti yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini pada kaidah ke-73. Al-yaqini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-yaqini merupakan mudhaf ilaihi majrur, hukumnya tanda jarnya yaitu kasrah. Al-yaqin. Berikutnya pembahasan kaidah ke-73 diambil dari i'rab ayat yang ke-7 surat At-Takatsur, yaitu tentang maf'ul mutlaq. Diambil dari kata ain. Kata aina dalam ayat ini adalah maf'ul mutlaq. Dulu pernah kita singgung beberapa macam maf'ul, di antaranya adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu berupa masdar. Ya, kalau kita mengatakan alima ya'lamu ilman, maka ilman itu masdar. Sebenarnya ini sudah berlalu, tetapi kita ulang-ulang supaya lebih paham. Yang kemarin belum paham bisa lebih paham, yang kemarin lupa bisa ingat. Pelajaran yang sering kita ulang tentang tasrif. Pelajaran yang sering kita ulang tentang tasrif. Kembali ke halaman 97. Halaman 95 ya. La tarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Kata 'aina di situ merupakan maf'ul mutlaq. Nah, di sini juga sudah ada ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Nah, kata ilma di situ sebagai maf'ul mutlaq. Karena maf'ul berarti hukumnya mansub, karena mansub berarti harokatnya fathah. Ya. Kenapa di situ fathah? Karena maf'ul. Maf'ul apa? Nama lengkapnya adalah maf'ul mutlaq. Kenapa maf'ul mutlaq? Karena bentuknya masdar. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Contoh yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa kallama Allahu Musa taklima. Sudah ada kallama, masih ditambah takliman. Kallama yukallimu takliman. Takliman adalah bentuk masdar dari kata kallam. Kallama yukallimu takliman. Alima ya'lamu 'ilman. Kallama Allah Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Artinya benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu disebut dengan sebutan Kalimur Rahman. Kalimur Rahman, Kalimullah. Kalimur Rahman artinya orang yang diajak bicara dengan Allah secara langsung. Ayatnya dalam surat dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya, betul-betul berbicara secara langsung. Kemudian kita akan menambahkan dua contoh dari Al-Quran.
Allah zilzalah atau az-zilzal. Ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya dengan goncangan yang dahsyat. Zulzilah itu sudah berarti digoncangkan. Maknanya masih biasa, tetapi maknanya menjadi super, maknanya menjadi lebih kuat karena ada tambahan masdar sebagai maf'ul mutlaq, yaitu kata zilzalah. Ada kata zilzalah di situ memberi makna tambahan sebagai penguat, sehingga bumi digoncangkan segoncang-goncangnya atau dengan goncangan yang dahsyat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Isra ayat 26, wala tubaddir tabdira, wala tubaddir tabdira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta dengan boros atau sehambur-hamburnya. Janganlah kamu berbuat boros dengan seboros-borosnya. Jangan kamu menghambur-hamburkan harta dengan sehambur-hamburnya. Di situ ada kata tubaddir, dari kata badara yubaddiru tabdiron, artinya menghambur-hamburkan harta atau berbuat boros. Orangnya disebut dengan mubaddir, sudah jadi bahasa Indonesia. Mubaddir. Seperti dalam lanjutan ayat ini, wala tubaddir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, innal mubadzirin, disebut dalam ayat ini, pelakunya disebut dengan mubadzir, orang yang berbuat boros, disebut oleh Allah sebagai saudara setan. Dalam ayat ini disebut dengan sebutan yang buruk, sebagai saudara setan. Wala tubaddir tabdira, jangan berbuat boros seboros-borosnya. Dan mungkin di zaman kita ini perbuatan ini banyak dilakukan oleh manusia. Banyak orang yang orang-orang kaya, tetapi mereka tidak menginfakkan hartanya, tidak membelanjakan hartanya pada tempat yang semestinya. Bukan digunakan untuk ketaatan kepada Allah, tapi digunakan untuk menghambur-hamburkan harta, untuk keperluan kemewahan dan sebagainya. Itu ulah-ulah memperbanyak investasi yang mungkin tidak bermanfaat dan sebagainya. Maka ini hal yang termasuk hal yang tidak boleh. Wala tubaddir tabdira, jangan berbuat boros seboros-borosnya, jangan menghambur-hamburkan harta. Ini dalam ayat ini kata tabdiran itu merupakan masdar dan kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Badara yubaddiru tabdiran, dan contoh yang lainnya dalam Al-Quran sangat banyak. Kalau kita menemui dalam Al-Quran nanti ada masdar yang mansub, itu berarti ciri-ciri dari maf'ul mutlaq. Kalau kita nanti dalam Al-Quran menemui masdar yang mansub, itu adalah diantara ciri dari maf'ul mutlaq. Pasti tandanya ya fathah ataupun fathatain. Demikian pembahasan kaidah ke-73 tentang maf'ul mutlaq. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita ayat yang terakhir dari surat At-Takatsur 24 tentang huruf ataf.